Langsung saja, pada video ini saya itu akan mereview petarangan atau tempat bertelur entok. Tetapi sebelum kita ke inti videonya, putar dulu intronya. Jadi itulah dia intro sekaligus cuplikan yang akan saya tampilkan pada video ini. Langsung saja, inilah dia proses pembuatan petarangan tempat bertelur entok. Ini adalah rangka awal. Untuk panjang rangka badan petarangan ini yaitu 220 cm dikali 40 cm. Sementara untuk panjang rangka atap atau rangka seng yaitu 280 cm dikali 70 cm. Kemudian untuk tinggi balok depan yaitu 80 cm dan tinggi balok belakang 60 cm. Selanjutnya tinggi petarangan dari pasir yaitu 20 cm. Kalau masih ada yang belum jelas mengenai ukuran, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar untuk lebih jelasnya. Selanjutnya inilah dia penampakan petarangan setelah saya pasang lantai dan penyekat setiap kotak dari petarangan ini. Lantai dan penyekat semua dari papan bekas yang sudah tidak terpakai lagi, jadi saya manfaatkan untuk membuat petarangan ini. Untuk ukuran setiap kotak yaitu 40 x 30 cm seperti yang kalian lihat pada gambar. Selanjutnya kita akan masuk pada proses penyemprotan. Dan ini ada pertanyaan dari subscriber. Pertanyaannya yaitu, "Bang, itu carang apa dan kenapa harus disemprot? Tolong jelaskan, Bang." Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Poin 100 untuk subscriber saya yang telah bertanya. Jadi langsung saja, ini adalah cairan untuk mengawetkan kayu alias cairan anti serangga. Kenapa harus disemprot? Karena petarangan ini itu terbuat dari kayu, jadi harus disemprot. Kita sebagai peternak mau menggunakan petarangan ini selama mungkin. Jadi kita semprot agar jangka pemakaian dari petarangan ini bisa lebih lama dan lebih awet. Penyemprotan ini juga harus dilakukan minimal 3 kali penyemprotan. Dan inilah dia hasil dari petarangan yang telah saya buat. Ini hasilnya sangat lumayan rapi menurut saya pribadi, tapi entahlah itu menurut kalian apakah ini rapi atau tidak, karena penilaian setiap orang itu berbeda-beda. Semoga dengan adanya petarangan ini, para entok saya itu akan segera bertelur semua. Sebenarnya untuk petarangan ini masih kurang, karena entok saya itu ada 8 ekor betina dan petarangan ini cuma ada 7 kotak. Jadi petarangan ini masih kurang 1 kotak untuk jumlah dari betina entok yang ada di kandang saya. Tetapi itu tidak apa-apa karena kedepannya saya usahakan akan membuat petarangan lagi. Karena ada yang mengatakan lebih banyak petarangan itu jauh lebih baik karena entok itu bisa bebas memilih tempat di mana dia mau bertelur. Karena setiap entok itu memiliki selera yang berbeda-beda juga. Jadi kita sebagai peternak itu hanya bisa menyediakan dan entok itu yang akan memilih di mana dia akan bertelur. Jadi untuk teman-teman yang mau membuat petarangan seperti yang saya buat ini, kalian itu bisa meniru atau kalian itu bisa membuat yang jauh lebih bagus lagi dari yang saya buat ini. Jadi modal biaya yang saya keluarkan untuk membuat petarangan ini itu sangat hemat sekali. Berhubung karena bahan yang saya gunakan ini kebanyakan bahan bekas yang sudah ada tersedia di rumah saya. Seperti papan ini itu tidak saya beli karena ini adalah papan bekas, dan balok juga saya tidak beli karena ini adalah balok bekas. Sementara sen juga saya tidak beli karena ini adalah sen bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi saya manfaatkan untuk menjadikannya atap petarangan tempat bertelur entok saya ini. Jadi modal yang saya keluarkan itu cuma pembeli paku dan pembeli cairan anti serangga saja. Jadi jika teman-teman para penghobi atau para peternak entok itu manfaatkan dulu bahan yang ada di sekitar Anda. Apabila ada bahan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat petarangan, maka gunakanlah itu. Jangan mau mengeluarkan modal yang terlalu banyak. Apalagi kita itu sebagai pemula itu harus kreatif atau harus lebih berhemat dalam beternak entok. Kita itu harus memanfaatkan terlebih dahulu apa yang ada di sekitar kita.
Contohnya pada petarangan ini itu kebanyakan atau 100% itu terbuat dari bahan bekas yang sudah tidak terpakai lagi, seperti papan, balok, dan seng. Tetapi karena kita tambah dengan kreativitas kita sendiri, maka bahan-bahan bekas tersebut itu bisa jadi peterangan seperti yang kalian lihat saat ini. Jadi sebagai peternak intinya itu kita harus kreatif di dalam memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya agar bahan itu bisa bermanfaat untuk peternakan entok kita. Beda ceritanya jika itu kalian memiliki banyak modal atau peternak pemula yang memiliki banyak modal. Saya rasa sah-sah saja jika kalian itu membeli semua bahan dari toko, alias membeli bahan-bahan baru. Misalkan kalian itu membeli balok baru, membeli seng baru, membeli papan baru. Saya rasa itu wajib kalian lakukan jika memiliki modal yang banyak. Beda ceritanya jika para pemula yang sebelumnya memiliki modal yang minim untuk memulai peternakan entok. Kalian itu harus memulai dari bahan-bahan yang ada di sekitar kalian terlebih dahulu untuk meminimalisir pengeluaran modal awal yang sangat membengkak jika semuanya kita beli baru di toko. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga dengan kalian melihat peterangan yang saya buat ini itu bisa termotivasi dan bisa membuat peterangan yang jauh lebih bagus lagi dibanding yang saya buat ini. Apabila kalian itu suka dengan video-video seperti ini, silahkan kalian like dan silahkan kalian berkomentar pada video ini untuk bersilaturahmi sesama peternak entok. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ini. Karena kedepannya itu saya akan fokus untuk upload video tentang dunia peternakan entok.